Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, khususnya ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Musyarofah MPDI yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan. Baik, kami akan mempresentasikan modul evaluasi pembelajaran dalam materi Asesmen Nasional oleh Santoso. Ada beberapa pokok materi di dalam asesmen nasional. Yang pertama yaitu asesmen karakter minimum. Yang kedua, asesmen survei karakter. Dan yang ketiga, asesmen survei lingkungan belajar. Saudara-saudara, adapun pengertian daripada masing-masing asesmen, kami akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu dari pengertian tersebut. Yang pertama, pengertian asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Adapun tujuan daripada asesmen kompetensi minimum yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun komponen-komponen asesmen kompetensi minimum diantaranya yaitu konten, kemudian proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteks. Sedangkan laporan hasil, dilihat dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan yang keempat adalah mahir. Adapun pemanfaatan hasil asesmen kompetensi minimum yaitu laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Laporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial, emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Penilaian ini dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa
dalam menghadapi kompetensi global dengan membawa karakter yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalam peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 030-H-PG.00/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau values. Yang terakhir yaitu asesmen survei lingkungan belajar. Asesmen survei lingkungan belajar ialah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Sasaran dan indikator survei lingkungan sekolah yaitu sasaran survei iklim keamanan dan well-being siswa sekolah, sedangkan indikatornya adalah keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, dan yang ketiga kebijakan dan program sekolah. Kemudian sasaran survei iklim kebinekaan sekolah, sedangkan indikatornya yaitu praktek multikultural di kelas. Kemudian sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah. Kemudian sasaran survei indeks sosial ekonomi, indikatornya adalah pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian sasaran survei kualitas pembelajaran, indikatornya adalah manajemen kelas, dukungan efektif, dan aktivasi kognitif. Kemudian yang terakhir, sasaran survei pengembangan guru, indikatornya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran dan dukungan untuk refleksi guru. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.